Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak, ibu-ibu jamaah ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi ibadah, kita saged ngelampahi salat maghrib kanthi berjamaah, banjur kita lajengaken kalih mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Injing menika kita bahas surat Yusuf mulai ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Yusuf a'rid an hadza wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in. Jamaah ingkang mulya, niki Sabtu malam Ahad 12 Oktober 2024 atau bertepatan dengan 10 Rabiul Akhir 1446. Qala Yusuf berkata, dia perempuan atau Zulaikha, rawadatni, dia merayuku, an nafsi, untuk menundukkan aku, wa syahida syahidum min ahliha, dan menjadi saksi seorang saksi dari keluarga Zulaikha, in kana qamisuhu qudda min qubul, jika kemejanya Yusuf dirobek min kubul dari sebelah depan, wasodakot wa huwa minal kadhibin, maka perempuan ini benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Ini pembelaan Nabi Yusuf terhadap dirinya, kemudian menjadi saksi, seorang saksi dari keluarga Yusuf, dari keluarga Zulaikha. Dan saksi ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dia ini adalah orang dewasa yang pandai. Pandai dalam arti bukan seperti dukun, tapi pandai di dalam mengungkap fakta-fakta.
Ada yang mengatakan bahwa ini saksi ini adalah seorang anak kecil, bayi. Kemudian saksi ini mengatakan, jika kemejanya Yusuf itu dirobek sebelah depan, maka perempuan ini benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang salah. Kemudian di ayat 27, wa ingkana komisuhu kudda min dubur. Dan jika kemejanya Yusuf itu dirobek atau ditarik dari arah belakang, yaitu sebelah belakang, maka zabat wa huwa minasodikin. Maka perempuan ini adalah bohong dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maka ayat selanjutnya, wa ingkana falamma ro'a komisum. Maka ketika dia melihat, jadi seorang saksi tadi saking keluarga Zulaikha melihat komisohu, kemeja Yusuf, kuda min dubur, itu robek dari sebelah belakang. Qala, saksi ini kemudian mengatakan, innahu min kaidi kunna. Sesungguhnya ini termasuk tipu daya kalian, yaitu tiang-tiang perempuan. Inna kaidakunna adzim. Sesungguhnya tipu daya kalian itu sangat besar. Niki nggih sampun. Kemudian ayat 29. Yusufu, Yusuf, a'rid, berpalinglah engkau an hadza dari ini, wastaghfiri, dan mohon ampunlah engkau Zulaikha lidzambika untuk dosamu, innaki sesungguhnya engkau kunti minal khotin, engkau termasuk orang-orang yang salah. Ini ada yang berbeda pendapat, yang berkata, hei Yusuf. Ini ada dua pendapat yang mengatakan ini adalah suami Zulaikha. Jadi suami Zulaikha ketika sudah jelas kebenaran bahwa Yusuf yang benar, Zulaikha yang salah. Kemudian suami Zulaikha ini ngomong, Yusufu, hei Yusuf, a'rid an hadza. Berpalinglah dari masalah ini. Dalam arti masalah ini sudah sampai di sini saja, jangan diceritakan kepada orang lain, dan jangan mendekati masalah ini lagi, tidak usah dibahas lagi, cukup berpalinglah seolah-olah masalah ini tidak terjadi. Dan engkau, Zulaikha, mohon ampunlah untuk dosamu. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang salah. Jadi yang mengatakan ini ada yang mengatakan ini suami Zulaikha yaitu Kitfir. Ada yang mengatakan bahwa orang ini itu adalah saksi tersebut. Jadi saksi tersebut itu ngomong setelah kebenaran yang tidak terbantahkan, kemudian saksi ini ngomong, Yusuf, berpalinglah dari masalah ini, tidak usah diceritakan kepada orang lain, cukup sampai di sini, dan engkau, Zulaikha, mohonlah ampun untuk dosamu, engkau termasuk orang-orang yang salah. Kemudian ayat 30. Waqala niswatun fil Madinah. Waqala dan berkata niswatun beberapa orang perempuan fil Madinah di kota itu. Ya, di kota tempat tinggal Yusuf dan juga Zulaikha. Imra'atul Aziz. Istri Aziz.
istri pembesar Perdana Menteri Mesir, turawidu, dia menggoda fataya pembantunya an-nafsihi untuk menundukkan dirinya. Qad saghafaha, sungguh kecintaan kepada Yusuf itu membuat dia, perempuan Zulaikha, itu tergila-gila hubban kecintaannya. Qad saghafaha, sungguh Yusuf membuat Zulaikha itu memuncak kecintaannya. Inna, sesungguhnya kami, lanaroha, sungguh kami melihat istri Aziz atau Zulaikha fi dhalalim mubin, di dalam kesesatan yang nyata. Jadi waqala niswatun fil Madinah, berkata beberapa perempuan di kota itu. Jadi para ulama mengatakan niswatun ini adalah mu'anas. Waqala ini adalah fi'il mudzakar. Kenapa kok enggak waqalat, kok waqala niswah? Karena niswah ini adalah bukan mu'anas hakiki. Jamaah ingkang mulya, masalah yang terjadi di rumah tangga Zulaikha ini itu padahal masalah ini hanya diketahui 4 orang, yaitu Yusuf, Zulaikha, suaminya Zulaikha, Kidrir, dan saksi. Jadi 4 seorang saksi. Ternyata 4 orang ini bagaimanapun pandainya menyimpan rahasia, ternyata masih juga tersebar. Padahal zaman dulu tidak ada HP, tidak ada Facebook, tidak ada WA, tidak ada media sosial. Kok sampai masalah ini keluar sehingga diketahui oleh beberapa orang perempuan, dan itu menjadi perbincangan mereka. Ada yang mengatakan beberapa orang perempuan ini itu adalah istri daripada menteri atau menteri bagian makanan, dan juga istri daripada menteri bagian memberikan minuman, dan istri menteri bagian mengatur penjara, dan menteri bagian yang menguasai kendaraan, jadi kuda, dan juga istri menteri yang membidangi masalah perizinan. Jadi ini hanyalah tafsir para ulama. Di dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih tidak disebutkan siapa perempuan-perempuan itu, dan memang kalau tidak disebutkan oleh Al-Quran, memang tidak ada suatu kepentingan untuk menyebutkan siapa mereka. Jadi Al-Quran hanya menyebutkan bahwasanya beberapa orang perempuan di kota itu podo ngomong. Omongannya adalah istri Aziz, istri Perdana Menteri itu merayu pembantunya supaya pembantunya ini menuruti kemauan berbuat yang tidak baik. Sungguh istri Aziz ini
kecintaannya kepada pembantunya itu kecintaan yang sangat memuncak, kecintaan yang menggelora sangat besar. Sesungguhnya kami berpandangan bahwa istri Aziz itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya kesesatan yang nyata itu adalah mestinya seorang istri yang mempunyai kehormatan, jabatan itu tidak layak untuk suka kepada pembantunya. Jadi seolah-olah kalau pembantu suka kepada majikan itu hal yang lebih lumrah daripada seseorang yang berpangkat tinggi kemudian suka kepada pembantunya yang sangat rendah. Makanya ini dikatakan bahwa istri Aziz ini itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Jamaah ingkang mulia, di dalam ayat ini disebutkan Imro'atul Aziz, yang artinya itu perempuan Aziz, perempuannya Aziz. Aziz ini adalah jabatannya seseorang yang mempunyai pangkat yang tinggi. Jadi namanya ada yang mengatakan Kitfir, jadi istri Kitfir atau perempuannya Kitfir. Maka kata-kata Imro'atul Aziz, perempuannya Aziz, itu umpama bahasa kita, misalkan suaminya namanya Ahmad, Nyonya Ahmad misalkan, atau Nyonya Zaid misalkan, nah, itu sama dengan Imro'atul Aziz, Imro'atul Zaid. Dan ini kata banyak di dalam Al-Quran. Imro'atul Imron, perempuannya Imron, yang dimaksud adalah istrinya Imron. Imro'atul Fir'aun, istrinya Fir'aun, perempuannya Fir'aun. Imro'atul Nuh, Imro'atul Lut. Maka penyandaran kepada suami itu adalah biasa. Jadi boleh, misalkan ada seseorang istri yang namanya Fatimah misalkan, suaminya namanya Ali, Fatimah Ali, itu boleh ya, sama dengan Imro'atul Imron. Jangan salah dipahami, Fatimah Ali itu bermakna Fatimah anak Ali, tidak ya. Fatimah ini Ali, ini adalah Fatimah istrinya Ali. Sama juga dengan Imro'atul Aziz, Imro'atul Imron, Imro'atul Fir'aun, itu disebutkan di dalam Al-Quran. Jangan salah pahami. Kadang-kadang orang nama itu disandarkan kepada kepada suami, atau ada juga nama yang disandarkan kepada daerah. Misalkan Salman Al-Farisi, bukan berarti Salman itu anaknya Al-Farisi. Al-Farisi itu nama daripada Persia. Jadi menyandarkan nama kepada sesuatu itu jangan kemudian disalahpahami, itu adalah anaknya, sehingga tidak boleh. Nah, ini keliru. Kemudian ayat ke-31, falamma sami'at, maka ketika Zulaikha ini mendengar bimakrihinna, makar mereka ini perempuan di kota tersebut, makar itu rencana yang jelek. Arsala
Madinah, maka Zulaikha mengutus orang kepada mereka, maksudnya mengutus orang untuk mengundang mereka. Wa a'tadat lahunna muttakaan, dan Zulaikha menyiapkan untuk wanita-wanita Mesir, wanita-wanita di kota tersebut yang diundang itu sudah dipersiapkan tempat muttakaan. Muttakaan itu bisa tempat duduk, bisa bantal, ya, karpet, pokoknya tempat untuk bersandar, tempat untuk duduk yang nyaman, ya, duduk yang nyaman. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan, dan Zulaikha memberikan kepada setiap orang di antara mereka sikinan, yaitu pisau. Wa qalat, dan Zulaikha ngomong, ukhruj alaihina, keluarlah engkau Yusuf atas mereka. Falamma ra'aina, maka ketika mereka melihat Yusuf, akbarnahu, mereka mengagungkan Yusuf. Wa qata'na aydayahunna, dan mereka memotong tangan-tangan mereka. Wa qulna, dan mereka mengatakan, hasalillah, maha suci Allah, ma hadza basyaron, ini bukanlah seorang manusia. In hadza illa malakum karim, tidaklah ini kecuali malaikat yang mulia. Falamma sami'at bimakrihina, maka ketika Zulaikha itu mendengar makar mereka, rencana jahat mereka, yaitu perempuan-perempuan yang berkata bahwa istrinya Aziz mencintai pembantunya. Jamaah ingkang mulya, apa makar daripada perempuan-perempuan di kota itu? Jadi perempuan di kota itu sebelum ayat ini itu podo ngomong, ya, yaitu Imro'atul Aziz, istrinya Aziz, menggoda pembantunya. Nah, kenapa ucapan itu dianggap makar, dianggap membuat rencana yang jelek? Ahli tafsir di dalam hal ini ada dua penafsiran. Pertama, bahwasanya perempuan-perempuan tersebut itu mendengar berita tentang Zulaikha merayu Yusuf itu dari Zulaikha sendiri. Jadi Zulaikha curhat kepada mereka satu persatu, jadi curhat ngomong masalah tersebut dan mewanti-wanti jangan diberitahu kepada siapapun. Ternyata ketika mereka diberitahu, justru mereka menyebarkan kepada orang lain. Inilah yang disebut makar mereka. Jadi Zulaikha kecewa. Zulaikha hanya curhat kepada salah satu di antara mereka dan berpesan jangan diceritakan kepada orang lain. Ternyata mereka menceritakan kepada orang lain. Ini disebut makar. Kalau diceritakan nanti akan namanya Zulaikha itu akan menjadi tercemar. Itu rencana mereka, makar mereka. Yang pertama. Yang kedua, mereka ngomong istrinya Aziz itu menggoda pembantunya.
omongan mereka ini sengaja mereka omongkan supaya didengar Zulaikha. Supaya didengar Zulaikha. Dengan tujuan apa? Supaya mereka bisa melihat wajah pembantu Zulaikha ini seperti apa. Kok Zulaikha tergoda-goda? Nah, ini rencana mereka, ini makar mereka. Nah, kemudian rencana mereka berhasil. Zulaikha kemudian mengutus orang mengundang mereka dan disediakan tempat sandaran. Jadi enten sandaran lungguh bersandar. Kemudian mereka diberikan makanan yang makanan tersebut membutuhkan pisau. Jadi misalkan makanan yang membutuhkan pisau, misalkan buah pelem atau mungkin yang lain, atau mungkin roti yang kira-kira roti itu membutuhkan untuk diiris, ya, dibelah. Maka ketika mereka menikmati makanan tersebut dengan memotong-motong, Yusuf kemudian diperintahkan keluar dari balik pintu. Diperintahkan oleh Aisyah, Yusuf, ukhruj alaina, keluarlah engkau. Maka ketika mereka melihat Yusuf di hadapan mereka, akbarna, mereka mengagungkan Yusuf. Ada yang mengatakan mengagungkan Yusuf, ya, maksudnya ketampanan Yusuf di dalam diri mereka itu sangat luar biasa. Ada yang mengatakan akbarna, ya, itu adalah ketika mereka melihat Yusuf, akbarna, mereka haid. Jadi karena saking melihat sesuatu di luar, ya, di luar nalar mereka, seseorang yang ketampanannya itu tidak pernah mereka lihat, maka mereka karena melihat Yusuf, mereka haid. Jadi ini adalah penafsiran-penafsiran yang jelas ketika mereka melihat Yusuf, mereka betul-betul sangat mengagumi Yusuf sampai-sampai waqata'na aydiyahuna, mereka memotong tangan-tangan mereka. Jadi mestinya mereka pisau ini digunakan untuk membelah makanan, karena mereka melihat Yusuf sehingga pandangan mereka tertuju Yusuf, sehingga gerakan tangan yang ada pisaunya ini tidak terkontrol, bergerak saja, sehingga tangan mereka, ya, teriris. Dari ayat ini beserta dalil yang lain nanti, ini menunjukkan bahwasanya Yusuf itu manusia tertampan di dunia. Jadi berdasarkan dalil ini, surat Yusuf ayat 31, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasalillah ma hadza basaron in hadza illa malakun karim. Jadi berdasarkan ayat ini bahwa Yusuf adalah manusia tertampan di dunia ini. Ditambah dalil berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah dinaikkan ke langit ketiga. Di langit ketiga, malaikat yang membawa Nabi Muhammad ini mengetuk pintu langit ketiga, kemudian dibukakan. Ternyata di langit ketiga dilihatlah fa'idha ana bi Yusufa. Maka tiba-tiba saya bertemu dengan Yusuf. Idza huwa qad u'tiya satrul husn.
Yusuf itu diberikan separuh ketampanan, separuh kebagusan. Jadi kata-kata ya satrul husn, Yusuf diberikan separuh kebagusan, itu dimaknai bahwa ketampanan manusia di dunia itu dibagi dua, yang separuh diberikan Yusuf, yang separuh dibagi kepada semua manusia. Jadi berdasarkan dua dalil ini, Yusuf manusia tertampan. Walaupun derajat seseorang itu tidak ada hubungannya dengan fisik. Derajat seseorang di hadapan Allah itu tidak ada hubungannya dengan fisik. Dalam arti Allah tidak memandang wajah seseorang. Tapi yang dipandang oleh Allah, amal dan hati mereka. Makanya Yusuf, ulama sepakat, Yusuf itu bukanlah nabi terbaik. Manusia terbaik. Manusia terbaik, paling takwa adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi, tapi ulama ada yang berpendapat bahwasanya manusia yang paling tampan di dunia itu bukan Nabi Yusuf, tapi Nabi Adam. Nabi Adam. Mereka berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, khalaqallahu Adama ala suratih. Allah menciptakan Adam itu atas bentuknya, suratihi, bentuknya, gambarnya, nah, kata-katanya ya, atau hak itu dhamir mutasil, ini kembali kepada Allah. Jadi Allah menciptakan Adam dalam bentuk Allah. Maka ada sebagian orang ya yang mungkin menolak bahwa suratihi, bentuknya itu bukannya kembali ke Allah, tapi kembali ke Adam. Allah menciptakan Adam dalam bentuknya, bentuk Adam. Nah ini sangat lucu ya kalau. Kenapa mereka sampai mengatakan ini? Mereka beralasan, nah kalau Adam diciptakan dalam bentuk Allah, berarti Allah itu seperti Adam. Ya. Seperti Adam. Maka ini yang salah dipahami. Bahwa Allah menciptakan Adam dalam bentuk Allah, itu maksudnya dalam bentuk Allah, Allah mempunyai zat, Adam mempunyai zat, walaupun berbeda zat Adam dengan zat Allah. Allah mempunyai tangan, Adam mempunyai tangan, walaupun berbeda dalam bentuknya. Allah punya wajah, Adam punya wajah, walaupun berbeda bentuknya. Jadi jangan dipahami seperti pemahaman yang pertama. Sama dengan hadis begini, ya. Nanti pada hari kiamat, kelompok pertama yang masuk surga, itu wajah mereka seperti bulan. Ya. Seperti bulan. Panjenengan semerap bulan, nggih semerap. Nanti wajah orang yang masuk surga pertama kali itu seperti bulan. Apakah kemudian bulan itu nggak punya hidung, nggak punya mulut, nggak punya mata? Berarti nanti manusia yang masuk surga pertama kali tidak ada hidungnya, tidak ada matanya, tidak ada mulutnya, tidak. Yang dimaksud wajahnya seperti apa? Bulan, ya, bulan purnama. Itu maksudnya keindahannya. Jadi wajah-wajah mereka itu sangat indah sebagaimana indahnya
bulan purnama. Maka ugi sama juga dengan Adam diciptakan Allah dalam bentuk Allah, yaitu keindahannya. Dan ini tidak kemudian disamakan, ya. Sehingga ulama ada yang berpendapat Adamlah manusia yang paling tampan. Kemudian ada yang berpendapat yang paling tampan itu Rasulullah SAW. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad ketika Rasulullah Isra naik ke langit 3 bertemu dengan Yusuf, dan Rasulullah mengatakan Yusuf itu diberikan separuh kebagusan, separuh keindahan. Itu maksudnya dia diberikan separuh keindahan dariku. Jadi keindahannya Rasulullah sempurna, keindahannya Yusuf itu separuhnya. Tapi wallahu a'lam, cantik, tampan itu tidak mempengaruhi orang masuk surga, masuk neraka. Sesungguhnya manusia yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di hadapan Allah itu yang paling takwa. Laki-laki atau perempuan, wajahnya menarik atau tidak menarik, kalau dia bertakwa, dia paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah ingkang minulya, jadi mereka kaget, ya, orang-orang perempuan ini kaget, sehingga mereka kemudian mengatakan bahwasanya ini bukanlah manusia, ini adalah malaikat. Ini bukan berarti mereka itu pernah melihat malaikat. Kata-kata malaikat itu dari dulu menunjukkan sesuatu kebagusan. Baik bagus amalnya, bagus, ya, sesuatu yang bagus. Kalau kita cekap sampai ayat 31 surat Yusuf, mugi-mugi wonten guna lan manfaat kanggone kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.